Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan sebuah momen penting dalam hidup Yesus, ketika ia ikut berbaris bersama para pendosa untuk dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes membaptis orang-orang yang datang dengan hati bertobat, ingin mengubah haluan hidup dan berdamai dengan Allah. Di antara kerumunan itu Yesus datang. Ia yang tidak berdosa justru masuk dalam barisan para pendosa, seakan-akan ia sama seperti mereka. Bayangkanlah betapa tidak enaknya kita ketika dituduh bersalah atas hal yang tidak kita lakukan. Bahkan ketika kesalahan kecil kita disebut di depan orang lain pun kita bisa tersinggung. Tetapi Yesus yang tanpa noda dosa, dengan tenang dan rendah hati, menerima keberadaannya di tengah para pendosa. Ia mau disamakan dengan kita. Yesus tidak menjaga citra diri, ia menjaga keselamatan kita. Maka kita pun diajak bertanya, apakah kita sering terlalu peduli dengan penilaian orang, sampai-sampai hal itu menghalangi kita berbuat baik? Saudara-saudari, Yohanes sebenarnya keberatan membaptis Yesus. Ia tahu siapa Yesus sesungguhnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa semua ini harus dilakukan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Itulah makanannya, sumber kekuatannya. Kerendahan hati Yesus tampak jelas. Ia tidak mengutamakan kebanggaan diri, melainkan kesetiaan pada misi Bapa. Ia pernah berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Apakah hati kita juga makan dari kehendak Bapa? Ataukah kita lebih sering memakan keinginan-keinginan kita sendiri, keinginan akan pujian, kenyamanan, dan kebanggaan pribadi? Jika kehendak Bapa tidak lagi menjadi makanan kita, jangan-jangan diam-diam kesombongan sudah mengambil alih hidup kita. Saudara-saudari, pada saat Yesus taat, surga terbuka, suara Bapa terdengar, "Inilah anak yang kukasihi." Ketaatan Yesus membuka jalan keselamatan bagi manusia. Inilah gambaran awal dari pengorbanannya di Kalvari. Kunci keselamatan adalah ketaatan, dan ketaatan tidak mungkin ada tanpa kerendahan hati. Bapa memuji Yesus bukan karena kata-katanya, tetapi karena ketaatannya. Dan kita pun dipanggil untuk mendengarkan Dia, mengikuti teladan kerendahan hati dan ketaatan itu. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati lebih besar daripada citra diri. Kehendak Bapa adalah makanan yang menghidupkan jiwa. Berkat Allah selalu mengikuti hati yang taat. Semoga kita semakin mampu merendahkan diri seperti Yesus, tidak sibuk mempertahankan penampilan luar, tetapi sungguh membiarkan hidup kita dibentuk oleh kehendak Bapa. Dan semoga dari ketaatan kita, surga juga terbuka, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa